Halo, selamat pagi semua. Patrisius Yuwandono di sini. Selamat tersesat ke channel saya, namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang benar. Nah, pada saat kali ini topik saya adalah tentang bagaimana kita mempelajari satu materi dengan menggunakan recall strategies. Recall adalah mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita baca, atau apa yang sudah kita dengarkan dari guru atau dosen kita. Nah, untuk itu ada satu website yang namanya cram.com yang bisa membantu kita untuk melakukan recall strategies ini. Penggunaannya cukup mudah. Kalau Anda sudah pernah mendengar kata flashcard, nah itu adalah satu teknik yang uh, dulu sampai bahkan dari zaman dulu sampai sekarang pun digunakan banyak murid atau banyak siswa untuk mengulang kembali pelajaran yang sudah mereka terima dari gurunya atau dosennya. Cuma bedanya dengan zaman dulu adalah sekarang kita dibantu oleh sebuah website. Nah, seperti apa caranya? Mari kita simak bersama. Ya, jadi inilah lakon kita pada pagi hari ini, yaitu sebuah website yang namanya cram.com. Ya. Nah, di sini kita bisa membuat serangkaian atau satu set flashcards yang bisa membantu kita. Kita itu maksudnya bisa guru, bisa dosen, ataupun siswa atau mahasiswa. Jadi ini berguna baik bagi pengajarnya maupun yang belajar. Ya. Nah, setelah kalau Anda pertama kali masuk ke situs ini, tentunya Anda diminta untuk sign in segala macam. Tapi saya akan melompati langkah itu karena sudah tahu semua ya bagaimana cara sign up, sign in. Nah, di sini kita bisa membuat flashcards, ya, create flashcards. Misalnya sekarang kita sedang ingin mengulang pelajaran vocabulary yang sudah kita terima dari dosen kita. Klik saja misalnya vocabulary lesson 1. Misalnya judulnya seperti itu ya. Ada subjeknya atau uh, ini mau ditujukan kemana dan sebagainya, saya kira kita lompati saja ya. Nah, sekarang kita masuk pada add a new card. Ya, di sini add a new card, kita tinggal memasukkan apapun yang kita uh, sudah pelajari. Jadi di sini kita akan menuliskan bahasa Inggrisnya, kemudian di kartu yang sebelah kanan itu akan kita tuliskan bahasa Indonesianya. Ya, di sini choose language dulu, dipilih dulu bahasanya, kemudian di sini uh, ini dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Kita lihat yang Indonesia, Indonesian. Oke, kemudian kita akan mengetikkan kata-kata yang sudah kita pelajari dari guru atau dosen kita. Ini misalnya saya sebagai seorang murid ya, atau sebagai seorang mahasiswa. Tapi ingat bahwa dosen atau guru pun juga bisa menggunakan teknik ini untuk memberikan latihan kepada murid-muridnya melalui flashcards ya. Nah, misalnya kita ketikkan kata yang pertama yang sudah kita pelajari, misalnya idol. Kita contohkan satu kalimat yang memuat kata idol, misalnya sorry, the machine is idle. It's not moving. Misalnya seperti itu ya. Kemudian di sini kita ketikkan artinya uh, diam, tidak bergerak, ya, tidak menjalankan sesuatu. Nah, itu adalah artinya ya. Oke. Itu adalah flashcard yang pertama. Kemudian yang kedua bisa kita tambahkan juga misalnya appropriate. Contoh kalimatnya, the program is appropriate for young learners. Kemudian artinya sesuai atau cocok ya. Kartu berikutnya, katakan misalnya kata hardship.
kesulitan, kesulitan hidup, ya. Oh, sorry, maaf, bukan artinya ya, tapi contoh kalimatnya. The poor boys are facing hardship in their lives. Contoh kalimatnya, kemudian artinya kesulitan hidup. Oke, kata keempat, misalnya tendency. They have a tendency to be angry when they are criticized. Oke, kemudian artinya kecenderungan. Oke, ya, jadi Anda bisa melanjutkan sendiri sesuai dengan jumlah kata yang sudah Anda pelajari, atau kalau Anda seorang guru atau seorang dosen, Anda bisa membuat flashcard sebanyak materi yang sudah Anda ajarkan kepada para murid atau kepada para mahasiswa. Nah, setelah selesai, kita tinggal mengklik create set. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi sudah ada satu set flashcards yang bisa kita gunakan untuk mengulang kembali atau recall apa yang sudah kita pelajari. Ya. Di sini kalau kita perhatikan, nah ini ditunjukkan flashcards kita tadi. Jadi ini kata bahasa Inggrisnya, kemudian ini artinya. Ya. Nah, ini adalah di sini adalah kesempatan Anda untuk mempelajari kembali apa yang tadi sudah Anda tuliskan. Jadi Anda bisa belajar lagi di sini. Idle itu artinya diam, tidak bergerak, dan sebagainya. Appropriate artinya sesuai atau cocok. Ya. Hardship artinya kesulitan hidup, dan sebagainya. Ya. Ini saya klik dulu iklannya. Maklum gratisan ya, jadi iklannya banyak sekali. Oke. Setelah itu, maka Anda bisa menghafalkan. Situs ini akan membantu Anda untuk memorize. Memorize artinya menghafalkan. Ya. Coba kita klik memorize. Nah, di sini akan ditunjukkan kata per kata, kemudian Anda akan jawab dalam hati, I got it right. Tapi kalau salah, ternyata jawabannya masih salah, nanti ada pilihan I got it wrong, atau masih salah. Ya, coba kita klik di sini, kita mulai. Nah, di sini kata pertama ditunjukkan idle, plus contohnya. Nah, kemudian kita harus dalam hati menjawab pertanyaan ini. Idle itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Nah, kita ulang lagi apa yang tadi sudah kita pelajari. Idle itu apa ya? Oh ya, tidak bergerak, tidak menjalankan sesuatu. Dalam hati kita ucapkan itu. Nah, untuk mengeceknya kita tinggal mengklik see answer. Nah, kalau ternyata benar, ya kita tinggal mengklik I got it right. Anda benar, jawaban Anda tadi benar. Idle artinya memang tidak menjalankan sesuatu dalam keadaan tidak bergerak, ya. Jadi jawabannya benar. Klik I got it right. Ya. Kemudian berikutnya appropriate. Apa ya? Tadi maknanya appropriate itu sesuai atau tepat. Nah, si answer. Kita cek answernya. Nah, ternyata benar. Kita klik lagi I got it right. Ya. Kemudian kata berikutnya hardship. Apa ya tadi makna hardship itu? Kecenderungan. Nah, mungkin kecenderungan ini. Oke, kita lihat answernya. Ya, ternyata salah. Ya. Ternyata artinya kesulitan hidup, bukan kecenderungan. Ya, jadi Anda harus jujur, Anda harus mengklik I was wrong, masih salah. Ya. Oke, yang berikutnya tendensi. Apa ya makna tendensi? Eh, Kayaknya ini eh, kebahagiaan. Tendensi itu artinya kebahagiaan. Coba kita klik. Ya, ternyata salah lagi. Kecenderungan ya. Bukan kebahagiaan, tapi kecenderungan. Ya, klik lagi I was wrong. Ya. Nah, kemudian pada akhir sesi itu Anda akan ditunjukkan berapa jawaban Anda yang benar dan berapa yang salah. Jadi dari situ Anda akan bisa tahu seberapa baik Anda tadi sudah menghafalkan kosakata yang tadi.
Ya, kalau ternyata jawabannya masih banyak salahnya, berarti Anda harus belajar lagi, mengulang lagi apa yang sudah Anda pelajari tadi, atau mungkin membuka-buka buku catatan lagi. Ya. Um, jadi itu adalah peluang atau fasilitas untuk memorize, untuk menghafalkan. Ya, perhatikan bahwa flashcard ini berguna bukan hanya untuk pelajaran kosakata atau vocabulary. Semua subjek bisa, terutama di bidang sosial humaniora. Jadi mungkin dosen Anda baru mengajarkan konsep-konsep ekonomi liberal misalnya. Nah, bisa Anda taruh di flashcard ini um, konsepnya apa, pengertiannya apa, konsep yang berikutnya apa, pengertiannya apa. Kemudian nanti Anda pelajari, kemudian Anda tes diri Anda sendiri dengan menggunakan memorize tadi. Ya, jadi ingat tidak hanya untuk pembelajaran kosakata saja, bisa untuk berbagai bidang. Oke. Okay? Nah, kemudian fasilitas berikutnya adalah tes. Nah, tes di sini kalau Anda sudah melakukan upaya untuk menghafalkan, maka sekarang waktunya untuk matching. Di sini disediakan beberapa format. Yang pertama adalah matching, memadatkan. Yang kedua adalah written, ini Anda harus menulis. Yang ketiga multiple choice, pilihan berganda. Kemudian true false. Ya, jadi macam-macam formatnya. Nah, sekarang kita pilih yang matching. Ya. Yang matching ini kita tinggal menjodohkan antara yang kolom sebelah kiri atau kolom A dengan kolom B. Ya, misalnya hardship itu sorry, ini di sini ada kecenderungan, ini harus masuk ke, ini harus dicocokkan dengan yang mana, dipadankan dengan kata yang mana. Ini ada kecenderungan ya. Kecenderungan itu matches with A, hardship kayaknya bukan, appropriate kayaknya bukan. Coba kita lihat berikutnya, idle bukan, nah tendency kayaknya. Oke, kita klik yang D, matches with D. Ya. Berikutnya, diam, tidak bergerak, tidak menjalankan sesuatu. Ini kayaknya appropriate nih kayaknya, jadi B. Ya. Sesuai atau cocok, ini kayaknya idle, idle. D. Ya. Kemudian kesulitan hidup, ya ini nggak bisa lain kecuali tadi sudah idle sudah, appropriate sudah, hardship yang belum ya, tinggal hardship aja mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi kita matchingkan, menggabungkan atau memadankan kolom A dengan kolom B. Kolom A itu artinya adalah dalam bahasa Indonesianya, kolom B bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa melihat hasil tes kita. Nah, ternyata benar cuma dua, salahnya dua. Ya, jadi kita ternyata membuat kesalahan. Ya. Nah, ini adalah yang benar. Ini adalah jawaban kita. Ya. Eh, nomor dua misalnya jawabannya adalah C, tapi tadi kita menjawab B, jadi salah. Ya, di sini Anda bisa mengetahui di mana letak kesalahan Anda. Ya, jadi kalau tadi jawabannya salah, itu di sini bisa diketahui tadi salahnya di mana. Jawaban yang benar seperti apa. Nah, itulah keistimewaan dari flashcard yang dibantu oleh artificial intelligence ini ya. Oke. Ya, jadi seperti itu kita bisa uh, mempelajari satu pokok bahasan, satu topik dengan menggunakan flashcard, mulai dari membuat flashcardnya, mempelajari, ya, memorize, kemudian mengetes diri kita sendiri, dan kalau perlu, kalau Anda suka, ya mungkin Anda pasti suka ya, siapa yang nggak suka main game ya, Anda bisa mengklik game. Tapi saya tidak akan menjelaskan games di sini. Nah, uh, begitu kita selesai buat sebuah flashcard, kita bisa membagikannya kepada, kalau Anda seorang guru, Anda bisa membagikannya kepada para murid dengan menggunakan tombol share. Di sebelah kanan atas, setelah Anda menyelesaikan satu set flashcard, itu ada sebuah tombol, sebuah button yang berbunyi share, itu berarti Anda bisa membagikan linknya kepada para murid Anda. Atau kalau Anda seorang mahasiswa atau seorang murid, Anda bisa membagikan ini ke email teman-teman Anda. Kemudian nanti Anda bisa belajar bersama. Jadi seperti itulah penggunaan flashcard untuk
recall strategies. Kiranya tips ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.